Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap-Mu pagi hari ini. Kami berdoa dan mau bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Terlebih kami mau berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk hadir mendengar dan merenungkan sabda-Mu pagi hari ini. Biarlah berkat firman-Mu boleh kami terima. Roh Kudus kiranya menuntun kami. Ampunilah kesalahan kami dan dengarlah doa syukur dan permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 15 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maka, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menjauhkan berhala. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Asa sebagai seorang raja yang hidup benar di hadapan Allah, ia diberi keberanian oleh Allah untuk bertindak tegas, tidak main-main. Raja Asa berani memecat neneknya sendiri dari pangkat ibu suri, karena neneknya tersebut membuat patung Asyera yang keji. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Raja Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberanian Raja Asa menjauhkan kehidupan dari berhala adalah suatu sikap pernyataan dosa dan tunduk kepada Allah. Sikap yang dapat kita contoh untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sikap benar di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan keberanian kepada kita untuk menyatakan dosa yang terjadi dan untuk memperbaiki kesalahan, agar kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan menegakkan kehidupan yang benar, yang bergantung dan berpaut hanya kepada Allah saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Imamat 26 ayat 1 berbunyi demikian, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu." Peringatan Allah tersebut menunjukkan jika zaman dulu ada kecenderungan dan ketertarikan hati manusia untuk terus menyembah berhala yang dibentuk dalam rupa patung-patung ataupun tugu dan lainnya. Mereka tidak setia kepada Allah. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana berhala tidak hanya berupa patung atau tugu dan lainnya, tetapi lebih luas lagi kepada suatu ketertarikan akan sesuatu hal, mencintai sesuatu yang melebihi cinta dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Misalnya saja terhadap uang, gadget, hobi, dan masih banyak lagi. Kita sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan karena sibuk bekerja mencari uang, memikirkan pundi-pundi harus bertambah terus. Kita bisa uring-uringan bila kita ketinggalan handphone, bermain game, dan lain-lain sehingga mengabaikan waktu kita untuk bertemu Tuhan. Kita mengutamakan hobi kita daripada menyisihkan waktu saat teduh kita bersama Tuhan.
sebagai orang Kristen, kita seharusnya bisa menikmati kehidupan ini bersama Kristus. Alangkah sedihnya bila seumur hidup kita tidak pernah merasakannya. Kita tidak pernah bercakap-cakap dengan intim kepada Tuhan kita sendiri yang selama ini telah memberi kehidupan dan menjanjikan keselamatan kekal. Adakah berhala-berhala itu lebih baik daripada Dia Tuhan kita? Kecenderungan kita bahwa kita tidak sadar memiliki berhala yang telah membelenggu di dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak merasa bahagia, kita datang kepada Tuhan serta menyalahkan Tuhan. Padahal kita sendiri tidak pernah memiliki waktu untuk mengenal Tuhan kita lebih dekat. Tuhan yang memberi ketenangan dan kekuatan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjauhkan, bahkan melepaskan berhala yang telah membelenggu hidup kita. Beranilah untuk menyatakan dosa ini di hadapan Allah. Kembali kepada cara hidup yang benar, yang bergantung hanya kepada Allah, yang sesungguhnya sumber kekuatan dan keselamatan, penghiburan sejati di hati kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh disadarkan dari keterlenaan kami selama ini, di mana kami mementingkan hal lain daripada-Mu. Kami telah dibelenggu oleh berhala-berhala ciptaan kami sendiri. Ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah kami kembali ke jalan yang benar dan dapat lebih banyak waktu menikmati relasi kami dengan-Mu. Kuatkanlah hati kami. Kami serahkan perjalanan hidup hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.